Bomi didesak untuk segera menikah oleh ibunya. Bahkan, ia selalu bermimpi untuk putrinya tetap menikah. Tapi Bomi sama sekali tidak mengindahkannya dan tidak berniat untuk menikah dalam waktu dekat. Bahkan ia pun meminta semua karyawannya untuk lebih fokus bekerja dibandingkan memikirkan masalah percintaannya. Hingga ia sering tidak disukai oleh banyak karyawannya. Akas yang merupakan seorang arsitek sukses di Paris memutuskan untuk pergi ke India. Ia ingin kembali ke negara yang lama ia tinggalkan. Namun tiba-tiba tawaran datang dari seorang pengusaha besar untuk bisa bekerja dengannya sebesar 200 crore untuknya. Tapi Akas menolak karena ia tidak tertarik dengan semuanya. Prabhavati, ibu dari Bomi, terus saja mencoba mencari calon suami untuk putrinya. Tapi lagi-lagi Bomi menolaknya. Hingga seringkali pertengkaran terjadi di rumah itu. Bomi lebih memilih bekerja dan menghabiskan waktunya di kantor. Akas pun tiba di India. Ia juga langsung mengadakan pertemuan dengan beberapa pengusaha yang telah menggunakan jasanya, termasuk atasan Bomi. Ia langsung diperkenalkan kepada Bomi yang ternyata satu angkatan dengan Bomi saat berkuliah dulu. Tapi dalam pertemuan itu Bomi meninggalkan mereka karena suatu panggilan penting. Atasan Bomi menjelaskan bagaimana sikap tegas dan kerasnya Bomi. Tanpa sengaja, Akas kembali bertemu dengan Bomi. Tapi Bomi menolak ketika Akas mencoba memujinya dan menolak bantuan yang diberikan oleh Akas. Ia bahkan meninggalkan Akas begitu saja. Tapi dengan sikap kerasnya, Bomi membuat Akas lebih tertarik kepadanya. Akas mencoba mendekatinya melalui atasan Bomi hingga ia pun disetujui dan bergabung dengan perusahaan Bomi untuk mengerjakan proyek kecil. Akas yang datang bersama ragu melihat sikap keras Bomi terhadap anak buahnya. Semua karyawan Bomi sedikit terkejut ketika melihat Akas datang ke kantor mereka. Akas dengan cepat menolong Prabhavati yang hampir kejamretan. Melihat Akas, ia mulai tertarik dan mulai menceritakan tentang Bomi yang tidak ingin segera menikah. Akas yang sudah bekerja sama dengan Bomi mulai menyadari kalau beberapa karyawannya tengah saling jatuh cinta dan saling memiliki hubungan. Tapi ia sedikit terkejut ketika tahu Bomi tidak menyukainya. Atasan Bomi terus mencoba mendekatkan Bomi dengan Akas, tapi semua usahanya selalu gagal. Bomi terus menghindari Akas. Lagi-lagi keributan kecil terjadi di kediaman Bomi. Ia terus menolak untuk menikah sesuai kemauan ibunya. Hingga kekesalannya bertambah ketika ia tiba di kantor mendapatkan komplain dari pelanggannya yang menuntut karena barang pesanannya tidak dikirim. Bomi mencoba mencari tahu alasannya, hingga ia memutuskan kerjasama dengan pelanggannya karena ia menawarkan memberikan barang baku dengan kualitas di bawah standar kualitas Bomi. Setelah melempar cek untuk mengganti kerugian pelanggannya, Bomi pergi menemui Akas yang melihat semuanya. Melihat kejadian tadi membuat Akas lebih mantap untuk mencintai Bomi dan ia yakin bisa menaklukkan hati Bomi. Kali ini Akas membuat Bomi tertarik kepadanya dengan desain dan ide yang ditampilkan oleh Akas untuk proyek yang tengah mereka kerjakan. Mereka pun berencana mengunjungi Gautam atasan Bomi untuk memperlihatkan hasil kerja Akas. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang dengan mantan konsumen Bomi yang kecewa dengan keputusan Bomi yang menganggap telah menghinanya. Kas meminta Bomi untuk masuk ke mobil, sementara ia menyelesaikan mereka yang punya niat jahat untuk Bomi. Tapi bukannya terima kasih yang didapatkan oleh Akas, Bomi malah marah kepadanya dan mengatakan ia tidak perlu melindungi Bomi dan memukuli orang lain karena dirinya. Kartik dan Bindu yang merupakan karyawan Bomi saling mencintai. Tapi keluarga Kartik ingin menikahkannya dengan keluarga kaya karena Bindu adalah anak yatim piatu. Hingga meminta bantuan pada Gautam untuk membantunya. Gautam bersedia membantunya, tapi saat Bomi datang, ia malah mengusir Bindu dan hal itu membuat Gautam kecewa. Keduanya juga diminta untuk pergi dari kediamannya. Akas memberanikan diri untuk menemui keluarga Kartik dan membantunya meyakinkan keluarganya
kalau Bindu adalah gadis baik yang bisa dijadikan istri oleh Kartik. Hingga hal itu membuat Bomi merasa kagum pada Akas. Sampai akhirnya Akas bisa meyakinkan keluarga Kartik dan menerima Bindu. Akas dan Bomi kembali ke kota. Dan di tengah perjalanan, Bomi mengungkapkan kekagumannya kepada Akas dan untuk pertama kalinya ia merasakan jatuh cinta kepada sosok seorang Akas. Bomi mencoba membicarakan tentang perasaannya terhadap Akas kepada ibunya. Mendengar hal itu membuat Prabhavati merasa sangat bahagia dan meminta Bomi untuk memperkenalkannya kepada dirinya. Bahkan ia merasa gugup untuk apa yang harus ia lakukan. Prabhavati juga meminta Bomi untuk mengatakan perasaannya kepada pria yang ia sukai. Bomi pun memberanikan diri untuk mengatakan semuanya kepada Akas dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Ia mencoba memancing Akas tentang cinta hingga ia mengatakan kalau tengah mencintai seorang gadis. Bomi benar-benar merasa cemburu dan tidak lagi membicarakannya. Hingga perdebatan pun terjadi dan dalam kesempatan itu Bomi membicarakan perasaannya kepada Akas kalau ia mencintainya. Akas terdiam dan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia juga mengatakan bagaimana dulu ia mencintai seorang pria namun kandas di tengah jalan. Tapi Bomi memutuskan untuk meninggalkan Akas karena salah paham yang terjadi di keduanya. Bomi menangis sendiri di rumahnya dan membuka kembali buku kenangan tentang pria yang dulu ia cintai. Hingga ia pun kembali mengenangnya. Tahun 2012. Bomi yang masih menjadi mahasiswa saat itu dicoba diganggu dengan mahasiswa yang menyukainya. Tapi Akas yang merupakan orang yang dulu ia cintai, tahu tentang hal itu dan langsung mendatangi mereka. Dengan caranya ia pun memberikan pelajaran hingga mereka berhenti untuk mengganggu Bomi. Melihat hal itu, Bomi mulai kagum dan mencintai Akas sejak pertama kali mencintainya. Bomi lebih mengagumi Akas saat ia bersikap baik kepadanya setiap mereka bertemu. Saat itu Bomi dan Akas berkenalan dan mengucapkan terima kasih karena Akas telah membantunya. Bomi benar-benar mengagumi Akas karena kepintarannya di kampus yang sering dipuji oleh dosen-dosen mereka. Selain itu, Akas juga merupakan mahasiswa yang aktif dalam setiap kegiatan kampusnya. Akas dan Bomi saling mengagumi satu sama lain, hingga membuat Bomi benar-benar mencintainya. Terlebih saat Akas selalu ada untuknya ketika ia diganggu beberapa mahasiswa. Teman satu kamarnya mengatakan pada Bomi untuk berani mengungkapkan perasaannya kepada Akas. Bomi merasa ragu bila ia yang harus lebih dulu untuk mengatakan semuanya. Hingga akhirnya Bomi benar-benar memberanikan diri untuk mengatakannya. Saat ia ingin menemui Akas, ia mendengar Akas mengatakan pada temannya kalau ia tidak pernah mencintai siapapun dan tidak akan mencintai siapapun. Hal itu membuat Bomi benar-benar kecewa. Bomi pun mengurungkan niatnya untuk mengatakan cintanya pada Akas hingga akhirnya mereka berpisah karena Akas pergi meninggalkan negara ini. Bomi merasa kecewa karena dirinya tidak pernah ada di dalam hati Akas padahal ia sangat mencintai Akas. Bomi menutup buku lembaran tentang Akas terdahulu sambil terus meneteskan air matanya. Bomi menceritakan apa yang terjadi kepadanya saat mengatakan cintanya kepada Akas. Prabhavati merasa kecewa atas keputusan putrinya. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada suaminya dan memintanya untuk bisa membantunya mencarikan pria yang tepat untuk Bomi yang semakin bertambah umurnya. Kalau ia tidak ingin kemudian hari putrinya tidak bahagia dalam menjalani pernikahannya, hingga ia tidak akan memaksa putrinya untuk segera menikah bila ia belum menginginkannya. Prabhavati terdiam, begitupun Bomi yang tidak langsung mencuri dengar pembicaraan kedua orang tuanya. Bomi memutuskan untuk pergi ke Araku menghadiri pernikahan Bindu. Ia juga mengatakan pada ibunya kalau ia setuju dengan calon pilihan ibunya. Mendengar hal itu, Prabhavati sangat bahagia. Ia berjanji akan memberikan kebahagiaan untuk Bomi. Pernikahan pun telah digelar oleh Bindu dan juga Kartik. Semua orang terpesona dengan kecantikan Bomi yang datang, bahkan mereka merasa bingung ketika Bomi benar-benar bersikap lembut pada semua karyawannya yang datang. Tiba-tiba Akas datang tapi Bomi tidak ingin menegurnya sama sekali. Akas menempati kamarnya dan menyadari kalau Bomi mengubah penampilannya. Ia kagum akan kecantikan yang dimiliki oleh Bomi.
Dalam acara tersebut, Akas berkenalan dengan seorang gadis bernama Pooja. Tapi ia tidak menghiraukannya dan ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan Bomi, namun selalu menghindarinya. Keluarga Kartik juga telah berkumpul untuk mengikuti prosesi pernikahan. Kali ini Akas terus mencoba mendekati Bomi yang benar-benar tidak ingin berbicara kepadanya. Akas mencoba menjelaskan tapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Bomi. Semua berkumpul dengan bahagia di pernikahan Kartik dan juga Bindu. Akas yang tidak ingin kehilangan kesempatan memberikan penjelasan kepada Bomi, memberanikan diri untuk mendatangi kamar tidurnya dan berbicara saat Bomi tertidur pulas. Akas mengatakan kalau ia menyesal ketika meninggalkan Bomi saat kuliah dulu dan ingin melanjutkan hidupnya dengan Bomi saat ini. Ia benar-benar meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Gautam yang melihat hal itu membuat Akas menjelaskan semua kesalahan yang pernah ia perbuat saat masih duduk di bangku kuliah dulu. Prabhavati terus mengirimkan foto agar bisa dipilih oleh putrinya menjadi calon suaminya. Tapi Bomi yang masih mencintai Akas mencoba mengalihkan pembicaraan ibunya. Tak lama ayahnya menelpon dan meminta keyakinan pada putrinya untuk bisa menerima calon suami yang diajukan ibunya. Ia tidak mau putrinya kecewa. Bomi hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Sudah 7 hari Bomi berada di Aruku. Bomi mengatakan selamat pada Akas yang telah berhasil melakukan pernikahan untuk Bindu dan juga Kartik. Mendengar hal itu, Akas menjadi kecewa terlebih ketika Bomi mengatakan ia akan menikah. Akas benar-benar tidak ingin melepaskan Bomi hingga ia memanggilnya dengan suara lantang dan membuat orang yang ada di sekitarnya terkejut. Akas meminta 5 menit waktu untuknya, tapi sama sekali tidak diindahkan oleh Bomi. Berulang kali ia mengucapkan kalau ia mencintai Bomi dan menjelaskan kesalahpahaman yang pernah terjadi di masa lalu mereka. Ia menceritakan saat ia tahu Bomi mencintai Akas dari Anjani. Hal itu membuat Akas ingin cepat kembali ke India dan menggapai cintanya yang pernah ia tinggalkan. Sebelum ia kembali, ia mencoba mencari keberadaan Bomi hingga ia mendapatkannya dari Gautam, teman kuliahnya dulu. Hingga ia pun menjalankan kerjasama. Bahkan ia sangat bahagia ketika tahu Bomi belum menikah. 5 menit telah berlalu, Bomi hanya terdiam dan mencoba menata kembali hatinya. Ia tahu Akas jujur mengatakan semuanya kepada dirinya. Hingga Akas mencoba menerima kalau Bomi telah memilih calon suami yang dipilihkan oleh ibunya. Akas pergi meninggalkan Bomi seorang diri, hingga ia menangis sendiri. Atasannya mencoba menenangkan hati Bomi, tapi ia lebih memilih kembali ke Hyderabad dan menemui calon suaminya. Perjalanan yang dilakukannya tidak seindah saat bersama Akas. Melihat kedatangannya, Prabhavati tertawa bahagia menyambutnya dan memintanya bersiap untuk menemui calonnya yang telah duduk di ruangan. Ia terkejut ketika melihat calon suaminya adalah Akas. Ia memeluk ibunya dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyatukannya dengan cinta pertamanya. Prabhavati yang juga mengenal Akas sangat setuju jika Akas menjadi suami untuk putrinya. Tangis bahagia pun keluar dari kedua mata Bomi dan juga Akas. Prabhavati mencoba menceritakan apa yang ia lakukan untuk putrinya kepada suaminya. Ia mengetahui semuanya dari buku harian yang disembunyikan oleh Bomi, hingga ia meminta Akas untuk datang ke rumah mereka dan menyatukan cinta di antara keduanya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Varudu Kavalennu. Bomi dan Akas yang saling mencintai akhirnya dapat bersatu setelah sekian lama terpisah. Cinta di antara keduanya yang selama ini terpendam akhirnya dapat dipersatukan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.